Shady is great, claim fame cause his name is known in every state. His name is Shady, see him play, will make you say, goddamn that DJ made my day. Like the butcher. Tanah yang paling berat Pulau Jawa. Di antara jejak sejarah dan denyut kehidupan masyarakat, terbentang sebuah wilayah yang penuh cerita, Banten. Dan di jantung Banten, tepatnya di kota Serang, terselip sebuah kampung yang sederhana, kaya akan makna dan harapan. Kampung Jengger, bagian dari desa Panancanangan di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya. Tanah di kampung ini bukan sekedar tempat berpijak, melainkan sumber kehidupan. Ia menghidupi, menguatkan, dan menyatukan masyarakat. Dari ladang-ladang kecil inilah singkong tumbuh dengan setia, menjadi saksi kerja keras para petani yang setiap pagi berangkat membawa cangkul dan pulang membawa harapan. Bagi warga kampung Jengger, singkong bukan hanya tanaman pangan, tetapi penopang ekonomi, penyelamat dikala sulit, dan warisan dari generasi ke generasi. Di balik umbi yang tampak sederhana, tersimpan perjuangan panjang, keringat yang tak terhitung, dan doa-doa yang diam-diam dipanjatkan demi anak-anak dan masa depan. Di kampung ini, waktu bergerak pelan, namun semangat warga tak pernah padam. Gotong royong masih hidup, kebersamaan tetap terjaga, dan hasil bumi yang dihargai sebagai berkah yang harus dijaga. Kampung Jengger bukan hanyalah sebuah tempat. Ia adalah rumah, tempat nilai, kerja keras, dan kesetiaan pada tanah kelahiran berpadu menjadi satu. Inilah cerita dari Desa Panancangan di Cipocok Jaya, Serang, Banten. Tentang singkong, tentang kehidupan, dan tentang harapan yang terus ditanam di setiap jengkal tanahnya. Kita semua pasti pernah dengar atau bahkan makan singkong kan? Tanaman yang satu ini punya banyak nama loh. Ada yang bilang ketela pohon, ada juga yang menyebutnya ubi kayu. Nama ilmiahnya Moniho esculenta crans. Singkong berasal dari kawasan tropis dan subtropis, termasuk Indonesia. Dan di tanah air, dia sudah jadi teman setia manusia selama bertahun-tahun. Singkong termasuk tanaman perdu tahunan dari famili Euphorbiaceae. Dari dulu sampai sekarang, dia selalu jadi salah satu sumber pangan utama di berbagai budaya. Kenapa? Karena umbinya yang kaya karbohidrat, jadi sumber energi yang cepat dan praktis. Walaupun umbinya rendah protein, jangan salah, singkong justru mengandung asam amino esensial, salah satunya metionin, yang sangat berguna bagi tubuh. Jadi satu tanaman, dua manfaatnya, umbinya buat energi, daunnya buat nutrisi tambahan. Yang bikin singkong luar biasa adalah kemampuannya dalam beradaptasi. Dia bisa tumbuh di hampir semua jenis tanah dan tetap kuat menghadapi berbagai kondisi iklim. Mau musim kemarau panjang, singkong bisa bertahan. Mau tanahnya kurang subur, tetap bisa hidup. Makanya, singkong sering dijuluki tanaman andalan saat panceklik. Di saat tanaman lain kesulitan bertahan, singkong tetap bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Selain bisa dimakan langsung, singkong juga mudah diolah menjadi berbagai produk pangan. Ada keripik yang renyah, tape yang manis dan unik rasanya, sampai tepung singkong yang bebas gluten. Produk olahan ini bukan cuma lezat, tetapi bernilai ekonomi yang tinggi. Banyak masyarakat yang memanfaatkan singkong sebagai sumber penghasilan utama. Jadi, selain menjaga ketahanan pangan, singkong juga membantu ekonomi lokal. Proses budidayanya pun cukup sederhana, dari pemilihan bibit, penanaman stek batang, hingga perawatan tanaman, semuanya bisa dilakukan dengan langkah-langkah yang mudah diikuti. Hal ini membuat singkong cocok untuk dibudidayakan di lahan-lahan kecil maupun luas. Saat umbi sudah matang, biasanya 8-12 bulan setelah tanam, singkong ini siap dipanen dan bisa langsung diolah ataupun dijual.
Singkong memang sederhana, tetapi manfaatnya yang luar biasa. Tanaman ini tidak hanya memberi pangan, tetapi juga nutrisi, penghasilan, dan ketahanan pangan bagi masyarakat. Dengan kemampuan adaptasinya yang tinggi, nilai ekonominya, dan berbagai olahan yang bisa dibuat dari umbi maupun daun, singkong tetap menjadi salah satu tanaman yang penting dan tak tergantikan. Singkong bukan sekedar tanaman, tetapi teman setia masyarakat tropis. Dari dapur rumah sampai pasar lokal, dari kebutuhan sehari-hari hingga nilai ekonomi, singkong membuktikan dirinya sebagai tanaman serbaguna yang luar biasa. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana singkong ditanam, dirawat, dan dipanen, yuk kita sama-sama belajar langsung ke kebunnya dan tanya langsung ke petani singkong. Halo semuanya, kali ini kami lagi ada di Desa Panancangan, Kota Serang, Banten. Jadi hari ini kami akan belajar tentang budidaya singkong bersama dengan salah satu petani yang udah berpengalaman banget di sini. Yuk kita langsung lihat ke lahannya. Narasumber kita kali ini Pak Ardani. Beliau berusia 68 tahun dan beliau sudah menekuni budidaya tanaman singkong ini sejak umur 10 tahun. Petani yang kami temui bernama Pak Ardani. Beliau berusia 68 tahun. Beliau sudah menanam singkong sejak kecil dan sekarang mengelola lahan seluas 1 hektar. Lahan ini merupakan tanah wakaf masyarakat yang beliau garap sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau menanam palawija dari kecil, barang umur 10 tahun juga udah ngikut sama orang tua ya kan. Makanya yang ngajarin itu saya orang tua, nyangkul atau nanam apa. Kalau nggak belajar nggak bisa lah. Selain singkong, Pak Ardani juga menanam cabai dan timun sesuai musim dan kebutuhan. Penanamannya sendiri biasanya ditanam sekitar 2 bulan sebelum musim hujan. Nah, untuk bibitnya Pak Ardani biasa mengambil di daerah Baros. Untuk jenis singkongnya sendiri yaitu berjenis singkong roti. Bawahnya Baros ya. Ini namanya singkong roti. Singkong roti jadi dimakannya empuk, enak, gulendang. Jadi negara mengusulat makannya. Motongnya sini gitu ya, itu nggak berbuah. Pocok ya namanya, taruh ke bawah ini, pokok ke atas. Jadi ngebacoknya kan gini ya, potong menjadi nyeleh. Jangan gini motongnya, jadi lancip kayak seperti pagar ya kan. Kalau kedalaman itu nggak berbuah, jadi akar melulu gitu ya. Kan singkong itu buahnya nyuplak. Kalau kedalaman itu nggak bisa gerak. Ya semua juga ada aturannya lah. 1. Persiapan lahan budidaya. Tujuan utamanya adalah memperbaiki struktur tanah dan mengurangi gulma. Disarankan untuk membajak tanah sekali, kemudian memutar atau garuh dan mengangkatnya. Pengolahan tanah dapat dilakukan pada musim kemarau atau pada awal musim hujan pada saat kadar air tanah sekitar 75 derajat dan kapasitas lapang. 2. Pemilihan bibit tanaman singkong. Bibit tanaman singkong bisa diperoleh dari tanaman muda yang mulai tumbuh pada tanaman indukan. Biasanya berupa tumbuhnya daun muda. Batang muda yang tumbuh bisa dimanfaatkan sebagai bibit tanaman singkong yang bisa ditanam kembali. Cara mendapatkan bibit tanaman singkong, Anda bisa memotong dengan model tombak bagian bawahnya dengan ukuran sekitar 3 hingga 5 cm. 3. Cara menanam singkong. Disarankan menanam stek dalam posisi tegak. Kedalam tanam yang disarankan adalah 5 hingga 15 cm. Tergantung pada kelembaban tanah. Cara tanam stek lebih dalam dilakukan karena stek sering membusuk. Stek ditanam secara vertikal atau setidaknya pada sudut 60 derajat ke tanah. Dan secara horizontal tidak berbeda hasilnya. Lokasi tanam horizontal menghasilkan lebih sedikit kecambah saat tanah kering dan hangat serta akarnya dangkal. 4. Cara merawat tanaman singkong. Ada 3 tahap pemeliharaan atau perawatan tanaman singkong yang harus Anda lakukan. Penyiangan. Selama masa setelah tanam, lahan yang subur tentu ditumbuhi rumput maupun gulma di sekitar tanaman singkong. Idealnya Anda melakukan penyiangan 2 kali dalam 1 musim agar lebih menjaga kualitas tanaman singkong. 2. Penyulaman.
Idealnya untuk budidaya singkong yang menghasilkan singkong dengan kualitas bagus, tentu saja harus diimbangi pemantauan pertumbuhan tanaman singkong. Bibit yang tidak tumbuh bisa diganti dengan bibit yang baru lebih sehat. Lakukan pada minggu pertama serta kedua setelah masa tanam, pembumbunan dan pemangkasan. Lahan tanam yang terkikis setelah masa tanam bisa dilakukan pembumbunan yang menjadikan lahan tanam lebih gembur. Meminimalisir cabang dengan melakukan pemangkasan tunas yang tidak penting bisa dilakukan ketika tanaman singkong beranjak dewasa. 5. Pemupukan singkong. Tanaman singkong harus dirawat untuk memperoleh ubi yang banyak dan berbobot. Cara melakukan perawatan tanaman singkong dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan pada 3 minggu hingga 4 minggu pertama atau setelah singkong sudah mengeluarkan tunas dengan memiliki daun sekitar 5 hingga 7 helai. Lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia seperti urea, TSP, KCL. Nah, tadi disebutkan cara penanaman yang baik dan benar menurut Agropedia dan Pak Ardani. Untuk kedalaman tanamannya itu sekitar 2 ruas jari, dan untuk jarak antara tanaman satu dan duanya itu sekitar 70 cm. Jadi jaraknya tuh berarti 70. Tuh jadi 70 juga udah nyambung kan daunnya. Kalau udah begini ininya nyambung. Kalau kerap bisa gak gerak ya kan. Dia batangnya kecil, nggak berbuah. Beliau menanam singkong dengan alami, tidak menggunakan pupuk dan pestisida. Karena menanam singkong tergolong mudah menurutnya dan jarang terserang hama. Di singkong tuh nggak ada hama lah, nggak ada semprot-semprot gitu ya. Ya kalau singkong, namanya kayak pohon kayu, keras. Jadi nggak ada pestisida juga ya? Ya kalau singkong nggak ada lah, cuma yang penting ngurus deh, koret yang bersih kayak gini ya. Ya rumput dijabut, ya bawahnya turun begini kita, ya gemuk lah. Oh iya, untuk pengairannya, tanaman singkong ini hanya mengandalkan air hujan karena menurut beliau singkong termasuk tanaman yang kuat dan tahan kering. Singkong biasanya bisa dipanen setelah 5 hingga 7 bulan masa tanam. Cuma yang penting ngurus deh. Ya rumput dijabut, singkong tuh lama sih ya. Paling 1 tahun pun bagus. Sekali, saya kan bagus 7 bulan, 8 bulan singkong. Ya lu bangkit timun ya, ini setahun lagi. Singkong lama. Lebih padi juga paling 4 bulan ya kan. Kalau singkong kan masa 9 bulan kayak kecil. Setiap 1 kali panen, hasilnya bisa mencapai 4 ton singkong yang dijual langsung ke tengkulak dengan harga sekitar Rp3.000 per kilogram. Harga ini cukup stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang usaha Pak Ardani ini cukup menguntungkan ya. Cassava is a great source of carbohydrates. Cassava is a great source of carbohydrates, which are the body's main source of energy. It's an excellent food for athletes and anyone who needs a quick burst of energy. It's gluten-free. If you're on a gluten-free diet, cassava is a great option. It's naturally gluten-free, so you don't have to worry about cross-contamination. It's low in calories. If you're trying to lose weight, cassava is a great food to add to your diet. It's low in calories and high in fiber, which can help you feel full and satisfied. Cassava is rich in vitamins and minerals. Cassava is packed with vitamins and minerals, including vitamin C, potassium, and folate. These nutrients are essential for overall health and well-being. It's a great source of antioxidants. Cassava contains a number of antioxidants, which can help protect your body against oxidative stress and reduce your risk of chronic diseases. Cassava can improve digestion. The fiber in cassava can help improve digestion and prevent constipation. It's also been shown to reduce inflammation in the gut. It may help lower cholesterol.
Some studies have shown that cassava can help lower cholesterol levels, which can reduce your risk of heart disease. Cassava is good for your skin. The vitamin C in cassava can help promote collagen production, which can improve the appearance of your skin. It may help boost your immune system. Cassava is rich in vitamin C, which can help boost your immune system and protect your body against infections. It's a good source of energy. Cassava is a great source of energy, thanks to its high carbohydrate content. It's a great food to eat before a workout or when you need a quick energy boost. It's good for your eyes. Cassava contains vitamin A, which is important for eye health. Eating cassava regularly can help protect your eyesight and prevent vision loss. Cassava can help regulate blood sugar levels. The fiber in cassava can help regulate blood sugar levels, which is important for people with diabetes. It's a good source of iron. Cassava is a good source of iron, which is essential for healthy blood cells and overall health. Cassava can help reduce inflammation. Cassava contains a number of anti-inflammatory compounds, which can help reduce inflammation in the body and prevent chronic diseases. It's a versatile ingredient. Cassava can be used in a variety of dishes, from cassava chips and fries to cassava cake and bread. It's a versatile ingredient that can be used in both sweet and savory dishes. Jadi gimana? Ternyata banyak banget ya manfaat singkong. Siapa sangka ubi yang tumbuh di dalam tanah ini menyimpan begitu banyak kebaikan. Mulai dari sumber makanan, bahan olahan, hingga penghasilan warga. Dan semua itu bermula dari ladang sederhana dan tangan-tangan petani. Lalu, bagaimana sebenarnya proses menanam singkong itu? Dan apakah banyak kesulitan yang mereka hadapi? Menariknya, menurut Pak Ardani sendiri, selama menanam singkong, beliau jarang mengalami kendala besar. Tanaman singkong cukup tahan terhadap perubahan musim. Singkong kuat, apalagi ini hujannya bencer ya, nggak ada ketiganya, nggak pulang. Jadi kalau ada hujan ya udah, singkong kuat, bukan panas gitu ya. Oh namanya kayak pohon kayu, keras ya. Pak Ardani sendiri tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari penyuluh pertanian. Semuanya beliau kerjakan secara mandiri. Namun beliau berharap bisa mendapatkan bantuan subsidi alat pertanian dan harga singkong yang lebih tinggi. Seharusnya mah kalau pertanian itu harus ada di kesempatan dia. Pertanian lah ya Pak? Ya pertanian ini penting tuh lalu. Harganya sendiri menurut Bapak udah pas? Atau harusnya bisa nih dijual lebih lagi? Singkong? Iya. Tergantung pasaran lah. Kalau pasaran pemang keceran bahasa ribu per kilo lah menjual, paman 6.000 masih belinya dari 100 dari 9. Ardani juga berpesan kepada anak muda agar tidak malu menjadi petani, karena bertani itu bisa sekaligus olahraga dan menghasilkan. Daripada nganggur, petani itu sebelumnya ini ibadah sehat ya kan, ini gerak ya kali penyangkut sama juga olahraga tapi ada hasilnya kan, lebih bagus enak. Badan pun jadi lebih sehat, ladang jadi lebih subur, dan dapur tetap berasap. Dari kunjungan ini kami belajar bahwa bertani bukan hanya tentang menanam dan juga memanen, tetapi juga tentang rasa ketekunan dan juga rasa syukur. Demikian hasil kunjungan lapang kami di Desa Pancanangan. Sampai jumpa!